Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian di Ramadan dengan NPM 194 di kelas G259. Di sini saya akan menerangkan PPT tentang menyikapi keragaman masyarakat yang diambil dari esai saya yang berjudul sama yaitu menyikapi keragaman masyarakat. Pertama-tama saya akan menjelaskan alasan kenapa saya memilih tema tersebut. Yang menjadi alasan utama saya untuk memilih tema ini adalah karena heterogenitas sosial yang terjadi di Indonesia. Heterogenitas sendiri mempunyai arti keberagaman masyarakat atau pengelompokan di masyarakat yang dijelaskan pada perbedaan peran dan fungsi yang dimiliki individu maupun kelompok. Di Indonesia misalnya, keragaman ini ada berkat baiknya suku, bahasa, dan juga agama yang dianut oleh umat dan warganya. Untuk heterogenitas sendiri, saya sudah membagi menjadi 3 faktor. Yang pertama adalah geografis. Kondisi geografis merupakan suatu keadaan alam yang terjadi pada permukaan bumi di wilayah tertentu. Indonesia sendiri mempunyai keunggulan geografis dalam menunjang keragaman sosial, dari bentuk negara yang kepulauan hingga posisi wilayah Indonesia yang sangat strategis. Yang kedua adalah suku. Suku merupakan golongan manusia yang sudah terikat oleh kesadaran dan juga identitas pada suatu budaya. Suku juga disebutkan oleh Hasan Shadili MA, yaitu sebuah golongan masyarakat yang memiliki hubungan biologis. Di Indonesia sendiri, Indonesia memiliki banyak sekali suku yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Dan yang terakhir adalah dinamika sosial. Dinamika sosial sendiri mempunyai arti perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dari dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi tertentu. Contohnya, di masyarakat Indonesia sendiri itu terbuka sekali tentang arus globalisasi. Namun di sisi lain, masyarakat Indonesia juga tetap memfilter dampak dari globalisasi tersebut. Selanjutnya adalah dampak dari keragaman masyarakat ini. Seperti dampak pada umumnya memiliki sisi positif dan negatif. Untuk sisi positifnya yang pertama adalah keragaman menjadi kekuatan negara. Seperti yang baik disebutkan oleh pemimpin negara atau ahli-ahli sosial, keragaman bisa menjadi sebuah kekuatan besar bagi sebuah negara dikarenakan keragaman ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan. Dan yang kedua adalah keragaman menjadi identitas bangsa. Keragaman menjadi identitas bangsa karena keragaman ini tidak bisa dimiliki oleh bangsa lain. Yang ketiga adalah keragaman menjadi interaksi dalam masyarakat berjalan dinamis. Keempat, kreativitas inovasi yang berkembang lebih baik dalam masyarakat majemuk. Dan kelima, melatih diri untuk bertenggang rasa dan bertoleransi. Sisi kelima ini merupakan sisi utama dan sisi yang saya akan bahas mendalam atau sisi yang saya bahas mendalam pada esai saya. Dan yang sisi lainnya itu adalah sisi negatif. Sisi negatif yang pertama, karena kan keragaman masyarakat yaitu munculnya sikap egoisme dan fanatisme, dan kedua munculnya etnosentrisme, dan yang ketiga adalah potensi perpecahan yang sangat besar dikarenakan banyaknya perbedaan pendapat, kepercayaan yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, terjadinya konflik dan perseteruan. Ini lanjutan dari dampak yang ketiga. Dan yang kelima adalah kelompok yang rasis dan radikal mudah muncul. Dan dampak 3 sampai 5 ini merupakan dampak yang berhubungan sehingga ini patut diwaspadai. Dan yang keenam adalah masyarakat majemuk atau beragam cenderung lebih bisa diatur. Selanjutnya, cara menjaga keragaman masyarakat ini. Saya membagi menjadi 2 sisi, yaitu sisi agama dan sisi kenegaraan. Dalam sisi agama, poin pertama yang harus kita pelajari yaitu bersikap tasamu, atau dalam bahasa Indonesia adalah bersikap toleransi. Sikap tasamu itu memiliki pengertian kita harus menjaga, saling menghormati sesama umat dan atau tidak saling menyakiti dikarenakan perbedaan. Dan yang kedua adalah membagi akhlak pada diri. Yang ketiga mengerti batasan bertoleransi atau tasamu. Ya, kita harus mengerti batasan untuk mentoleransi sebuah hal atau sebuah pendapat. Dikarenakan kita tidak bisa menerima sebuah pendapat
sebuah atau suatu pendapat secara mentah-mentah. Dan yang keempat adalah memperluas sudut pandang. Sebagai umat yang baik, kita harus eh, memiliki sudut pandang yang luas terhadap sebuah cakupan masalah, sehingga kita dapat menentukan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Dan sisi yang lain adalah kenegaraan. Saya menuliskan yang pertama dalam mendalami makna Pancasila. Sudah jelas bahwa Pancasila menjelaskan bahwa kita harus tetap bertoleransi. Terlebih lagi yang disebutkan pada sila pertama yang itu bersifat sila ketuhanan yang memiliki makna kita harus tetap bertoleransi atau saling menjaga meskipun kita berbeda keyakinan. Dan yang kedua adalah mengerti makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri mempunyai arti berbeda-beda namun tetap satu. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dan keempat adalah mentaati hukum negara. Jika kedua sisi ini dapat disatukan dan dapat dilakukan oleh sebuah individu atau bahkan kelompok, maka sebuah negara dapat memiliki kekuatan besar untuk maju dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi sebuah negara maju atau sebagai negara yang terpandang. Sehingga sepatutnya kita melaksanakan kedua sisi tersebut agar kita menjadi manusia yang bermanfaat dalam kehidupan sosial maupun pribadi kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.